riwayat naga di Kutai Lama. Petinggi ulu dusun dengan bininya bernama Babu Jelmu tinggal di Gunung Jahitan Layar, tepat di Kutai Lama. Beliau adalah mendapat wahana alam ilahi, yaitu 7 hari 7 malam. Di mana kayu sudah habis, Babu Jelmu hendak berjerang, hindi ada kayu. Lalu dialaklah oleh petinggi ulu dusun, yaitu kasau laki yang terbuat dari haur kuning. Kemudian dibototnya, lalu dibelahnya, dan dilihat di dalam haur kuning tersebut ada ulat. Kemudian dialaknya ulat tadi, direcek belangnya. Lalu dikiaunya lah Babu Jelmu. Coba awak lihat di dalam nih, aku ada mainan. Menyahutlah Babu Jelmu, aku takut, jauh-jauh kita, bunyinya. Hendik ngapai dah, pergi hak ke sini, etam namai hulat berkedepan. Lalu dialaknya oleh Babu Jelmu tadi, lalu dibasuhnya bersih-bersih. Kemudian dibuatnya cepunya sampai 3 malam. Dilihat petinggi hulu dusun dengan bininya. Ulat tadi makin tumbuh besar, makin tambah gerecek pula belangnya. Kemudian ditambahkanlah ulat tadi ke dalam bakul. Waktu demi waktu, hari demi hari, bakul tadi penuh dengan ulat. Kemudian dipindahkanlah ke dalam kulit. Kulit pun juga penuh oleh penuh. Babu Jelmu pun tambah takut. Oleh petinggi hulu dusun malah pergi beramu mencari bahan hendak molahkan pondok Odah Naga. Setelah bahan cukup, petinggi hulu dusun pun molahkan pondok Odah Naga sampai pupus. Petinggi hulu dusun kemudian kejabakan naga tadi pada kulitnya. Kemudian terlihatlah tedong bermahkota. Lalu kemudian 7 hari di pondok penuh pula. Kemudian petinggi hulu dusun beramu bahan, mencari lagi pondok dengan 7 ruang ke hulu dan 7 ruang ke hilir. Sampai di suatu malam petinggi hulu dusun dengan Babu Jelmu mendapat sebuah mimpi bahwa naganya hendak turun ke air. Mingat tidur, hambat bujur petinggi hulu dusun berkisah dengan Babu Jelmu. Malam tadi aku bermimpi naga etam hendak turun ke air, tapi inya minta polahkan tangga. Sahut Babu Jelmu, aku mimpi juga sama tegak mimpi kita, berarti mimpi etam sama. Babu Jelmu kemudian berjerang nasi. Sesudah itu petinggi hulu dusun dan Babu Jelmu makan. Sehabis makan, petinggi hulu dusun beramu pulang bahan hendak molahkan tangga untuk naga turun ke air. Pas dah meriat, pupus tangga. Pas malamnya dipadahinya naga itu hendak turun kawah dah. Pas hambat, naga mulai bergerak. Baru bertempong di tangga-tangganya dah meros. Balik pulang beramu bahan, naganya ndik mau turun. Petinggi hulu dusun mulai kedodongan dan berpikir tegak mana caranya supaya naga ni dapat turun ke air. Harus bercari akal tegak mana hendak menurunkan naga ni sampai inya ketiduran. Petinggi hulu dusun dalam tidurnya diberi mimpi tedong hendak turun lagi ke air. Ninya minta polahkan Juhan 7 tingkat, Juhan 5 tingkat. Jelasak sebuting kelengkeng kejuntayannya cukup dekat isinya. Jadinya minta jagai semalam suntuk. Inya hendak turun minta ditimbulkan perapen, pisang, berteh, kembang melor, kunjung, beras kuning ditambahkan nasi pulut, pendudung sepasang, air kembang tangganya, kayunya dari lempong sweet, ikatnya dari lumiding. Kemudian malamnya dimun perapen dan berhamur beras kuning dengan Juhan diisi selengkapnya. Petinggi hulu dusun molahkan sesuai dengan mimpi-mimpinya. Pas hambat, naga ditepung tawari. Naga pun siap turun ke air dan Babu Jelmu siap dengan bawaannya. Perapen hidup terus, beras kuning dihambur terus. Naga mulai turun sampai ke air dengan selamat, ndik loros lagi tangganya.
Naga mulai tama ke dalam air, tinggal redasnya, diiringi babu jelmu dengan petinggi ulu dusun. Ndik lawas sida, ngiringi timbullah balai bisik anak bini. Beras karang, dalam balainya ada gong berisikan kanak bini. Naga menjunjung lebu suana, balai pihak 41 beras karang melenu. Gong diberi nama Gong Raden Galop. Kemudian kanak bininya diberi nama Putri Junjung Buyak. Riwayat naga di Kutai Lama. Petinggi ulu dusun dengan bininya bernama Babu Jelmu tinggal di Gunung Jahitan Raya, tepat di Kutai Lama. Beliau adalah mendapat wahana alam gelahir, yaitu 7 hari 7 malam. Di mana kayu sudah habis, Babu Jelmu hendak berjerang, di ada kayu. Lalu dialaklah oleh petinggi ulu dusun, yaitu kasau laki yang terbuat dari haur kuning. Kemudian dibotoknya, lalu dibelahnya, dan dilihat di dalam haur kuning tersebut ada hulat. Kemudian dialaknya hulat tadi, gerecek belangnya. Lalu dikiaunya lah Babu Jelmu. Coba awak lihat di dalam ni, aku ada mainan. Menyahutlah Babu Jelmu, aku takut, jauh-jauh kita, bunyinya. Hendik ngapai dah, pergi hak ke sini, etam namai hulat bergedepa. Lalu dialaknya oleh Babu Jelmu tadi, lalu dibasuhnya bersih-bersih. Kemudian dibuatnya cepunya sampai 3 malam. Dilihat petinggi hulu dusun dengan bininya. Ulat tadi makin tumbuh besar, makin tambah gerecek pula belangnya. Kemudian ditambahkanlah ulat tadi ke dalam bakul. Waktu demi waktu, hari demi hari, bakul tadi penuh dengan ulat. Kemudian dipindahkanlah ke dalam kulit. Kulit pun juga penuh oleh penuh. Babu Jelmu pun tambah takut. Oleh petinggi hulu dusun, malah pergi beramu bercari bahan hendak molahkan pondok Odah Naga. Setelah bahan cukup, petinggi hulu dusun pun molahkan pondok Odah Naga sampai pupus. Petinggi hulu dusun kemudian kejabakan naga tadi pada kulitnya. Kemudian terlihatlah tedong bermahkota. Lalu kemudian 7 hari di pondok penuh pulang. Kemudian petinggi hulu dusun beramu bahan, bercari lagi pondok dengan 7 ruang ke hulu dan 7 ruang ke hilir. Sampai di suatu malam petinggi hulu dusun dengan Babu Jelmu mendapat sebuah mimpi bahwa naganya hendak turun ke air. Mengingat tidur, hambat bujur petinggi hulu dusun berkisah dengan Babu Jelmu. Malam tadi aku bermimpi naga hitam hendak turun ke air, tapi inya minta polahkan tangga. Sahut Babu Jelmu, aku mimpi juga sama tegak mimpi kita, berarti mimpi hitam sama. Babu Jelmu kemudian berjerang nasi. Sesudah itu petinggi hulu dusun dan Babu Jelmu makan. Sehabis makan, petinggi hulu dusun beramu pulang bahan hendak molahkan tangga untuk naga turun ke air. Pas dah meriak, pupus tangga, pas malamnya dipadahinya naga itu hendak turun kawah dah. Pas hambat, naga mulai bergerak. Baru bertempong, di tangga-tangganya dah loros. Balik pulang beramu bahan, naganya hendak mau turun. Petinggi hulu dusun mulai kedodongan dan berpikir tegak mana caranya supaya naga ni dapat turun ke air. Harus mencari akal tegak mana hendak menurunkan naga ni sampai inya ketiduran. Petinggi hulu dusun dalam tidurnya diberi mimpi tedong hendak turun lagi ke air. Inya minta polahkan juhan 7 tingkat, juhan 5 tingkat, dilasak sebuting kelengkeng kejuntayannya cukup dengan isinya. Jadinya minta jagai semalam suntuk. Inya hendak turun minta ditimbunkan perapen, pisang, berteh, kembang melor, kunjung,
beras kuning ditambahkan nasi pulut, penduduk sepasang, air kembang tangganya, kayunya dari lempong suit, ikatnya dari lumiding. Kemudian malamnya dimun perapen dan berhamur beras kuning dengan juhan diisi selengkapnya. Petinggi ulu dusun molahkan sesuai dengan mimpi-mimpinya. Pas hambat naga ditepung tawari, naga pun siap turun ke air, dan babu jelmu siap dengan bawaannya. Perapen hidup terus, beras kuning dihambur terus. Naga mulai turun sampai ke air dengan selamat, ndik loros lagi tangganya. Naga mulai tama ke dalam air, tinggal redasnya, diiringi babu jelmu dengan petinggi ulu dusun. Ndik lawas sida, ngiringi timbullah balai berisi anak bini. Beras karang, dalam balainya ada gong berisikan kanak bini. Naga menjunjung lebus wana. Balai Tihak 41, beras karang melenu. Gong diberi nama Gong Raden Galoh. Kemudian kanak bininya diberi nama Putri Junjung Buyah. Riwayat naga di Kutai Lama. Petinggi ulu dusun dengan bininya bernama Babu Jelmu tinggal di Gunung Jahitan Layar 4 di Kutai Lama. Beliau adalah mendapat wahana alam gelap, yaitu 7 hari 7 malam, di mana kayu sudah habis. Babu Jelmu hendak berjerang, tidak ada kayu. Lalu dialaklah oleh petinggi ulu dusun, yaitu kasau laki yang terbuat dari haur kuning. Kemudian dibototnya, lalu dibelahnya, dan dilihat di dalam haur kuning tersebut ada hulat. Kemudian dialaknya hulat tadi, direcek belangnya. Lalu dikiaunya lah Babu Jelmu. Coba awak lihat di dalam ni, aku ada mainan. Menyahutlah Babu Jelmu, aku takut, jauh-jauh kita bunyinya. Hendik ngapai dah, pergi hak ke sini, etam namai hulat bergedepa. Lalu dialaknya oleh Babu Jelmu tadi, lalu dibasuhnya bersih-bersih. Kemudian dibuatnya cepunya sampai 3 malam. Dilihat petinggi hulu dusun dengan bininya. Ulat tadi makin tumbuh besar, makin tambah gerecek pula belangnya. Kemudian ditambahkanlah ulat tadi ke dalam bakul. Waktu demi waktu, hari demi hari, bakul tadi penuh dengan ulat. Kemudian dipindahkanlah ke dalam kulit. Kulit pun juga penuh oleh penuh. Babu Jelmu pun tambah takut. Oleh petinggi hulu dusun malah pergi beramu mencari bahan hendak molahkan pondok odah naga. Setelah bahan cukup, petinggi hulu dusun pun molahkan pondok olah naga sampai pupus. Petinggi hulu dusun kemudian kejabakan naga tadi pada kulitnya. Kemudian terlihatlah tedong bermahkota. Lalu kemudian 7 hari di pondok penuh pulang. Kemudian petinggi hulu dusun beramu bahan, mencari lagi pondok dengan 7 ruang ke hulu dan 7 ruang ke hilir. Sampai di suatu malam petinggi hulu dusun dengan Babu Jelmu mendapat sebuah mimpi bahwa naganya hendak turun ke air. Mingat tidur, hambat bujur petinggi hulu dusun berkisah dengan Babu Jelmu. Malam tadi aku bermimpi naga etam hendak turun ke air, tapi hanya minta polahkan tangga. Sahut Babu Jelmu, aku mimpi juga sama tegak mimpi kita, berarti mimpi etam sama. Babu Jelmu kemudian berjerang nasi. Sesudah itu petinggi hulu dusun dan Babu Jelmu makan. Sehabis makan, petinggi hulu dusun beramu pulang bahan hendak molahkan tangga untuk naga turun ke air. Pas dah meriat, pupus tangga. Pas malamnya dipadahinya naga itu hendak turun kawah dah. Pas hambat naga mulai bergerak. Baru bertempong di tangga-tangganya dah loros. Balik pulang beramu bahan, naganya ndik mau turun.
Petinggi ulu dusun mulai kedodongan dan berpikir tegak mana caranya supaya Nagani dapat turun ke air. Harus bercari akal tegak mana hendak menurunkan Nagani sampai inya ketiduran. Petinggi ulu dusun dalam tidurnya diberi mimpi Tedong hendak turun lagi ke air. Inya minta olahkan Juhan 7 tingkat, Juhan 5 tingkat. Dilasak sebuting kelengkeng kejuntaiannya cukup dengan isinya. Jadinya minta jagai semalam suntuk. Inya hendak turun minta ditimbunkan perapen, pisang, berteh, kembang melor, unjung, beras kuning ditambahkan nasi pulut, penudung sepasang.